Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Siti Sunderi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Uniro Tuban. Apa kabar semua? Saya harap sehat-sehat selalu ya, apalagi di masa COVID-19 ini kita harus selalu waspada dan selalu jaga jarak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa COVID-19 telah melumpuhkan perekonomian Indonesia. Nah, langsung saja saya akan jelaskan mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Nah, kehadiran virus corona telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Bahkan lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund atau IMF telah memproyeksikan bahwa ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada 8 dampak utama merebaknya COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga kinerja industri di tanah air. Berikut adalah pengaruh merebaknya pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama, meluasnya PHK. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ada lebih dari 1,5 juta jiwa pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Dari angka tersebut, 90% dirumahkan dan 10% sisanya terkena PHK. Sebanyak 1,24 juta orang merupakan pekerja formal dan 265.000 lainnya merupakan pekerja informal. Dan yang kedua, kontraksi PMI manufacturing. Kementerian Keuangan mencatat PMI manufacturing Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus 2019 yang masih berada di angka 49. Selanjutnya, yang ketiga, kinerja impor. Nah, kinerja impor juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Angka terakhir menunjukkan pada triwulan 1 2020 turun 3,7% year to date atau YTD. Yang keempat, dampak inflasi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 2,96% year on year atau YOY. Nah, inflasi ini disambungkan oleh harga emas, perhiasan, dan beberapa komoditas pangan. Selanjutnya yang kelima yaitu pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Ini juga berpengaruh. Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turun menumbangkan industri penerbangan. Setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari hingga Maret 2020. Dengan rincian 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. Dan yang keenam, menurunnya jumlah wisman. Kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri, dan COVID-19 telah memberikan pengaruhnya yang sangat masif. Tak tanggung-tanggung, kunjungannya wisatawan mancanegara turun lebih dari 7.000 wisman per harinya, dan kunjungan wisman umumnya didominasi wisman dari Cina. 7. Kehilangan pendapatan sektor layanan udara. Pembatalan penerbangan dan penurunan wisman tentunya memberikan pengaruh terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai lebih dari 300 miliar per harinya. Nah, dan yang terakhir yaitu penurunan okupansi hotel. Nah, Kementerian Pariwisata bahkan mencatat akibat COVID-19, Indonesia telah kehilangan kucuran devisa dari sektor pariwisata, terpangkas 50% dibanding tahun lalu. Dan demikian dengan okupansi perhotelan di lebih dari 6.000 hotel, jumlah penurunannya lebih dari 50%. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua.
Tetap jaga kesehatan dan taati aturan protokol kesehatan COVID-19 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.